Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakatizen, selamat menyaksikan series Bincang Zakat Awards. Sebuah inisiasi yang menjadi rangkaian agenda Zakat Awards di tahun 2025. Nah, Zakat Awards tahun 2025 ini mengangkat tema Kuatkan Dampak, Bangun Peradaban. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu program yang mendapat penghargaan ya di Zakat Award sebelumnya, yaitu di tahun 2024 dari Lasnas Baitul Mal Hidayatullah, yaitu program Sekolah Dai Hidayatullah. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Imam Nawawi. Sehat, Mas? Alhamdulillah, sehat, Mas. Baik, sebagai disclaimer, Sekolah Dai Hidayatullah ini berperan cukup penting ya dalam memenuhi kebutuhan dakwah di pelosok dan pedalaman melalui pembinaan. Nah, program ini sudah banyak mencetak dai dan mengirimkan dai ke pelosok pedalaman Indonesia untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dan memperkuat moral masyarakat yang tinggal di daerah 3T. Terdepan, terluar, dan tertinggal. Baik, ini nggak usah lama-lama, kita akan membahas 5 poin aja, Mas. Ya. Mungkin kita mulai dari pertama, apa sih yang melatar belakangi terbentuknya program Sekolah Dai Hidayatullah ini? Oke. Kita melihat realitas bahwa Indonesia ini sangat luas. Ya. Dan mungkin juga masih banyak masyarakat, bahkan mungkin pejabat, yang belum mengetahui bahwa ada komunitas-komunitas suku di Indonesia yang mereka ada di Indonesia, tapi tidak bisa berbahasa Indonesia. Wah, dan belum ya mengenal bahasa Indonesia. Bahkan suku Togutil yang ada di Halmahera, pedalaman Halmahera, itu belum mengenal tradisi berpakaian. Dan mereka tinggal di hutan-hutan dengan kondisi yang kalau bahasa di dalam film itu seperti masa lalu. Ya, seperti itu. Dan itu ada. Kemudian seiring dengan waktu kita melihat realitas seperti itu dan masyarakat ternyata melalui orang-orang yang bekerja di hutan itu mengambil kayu atau yang lain, ada interaksi dengan suku-suku itu. Kemudian orang-orang yang bekerja ini kan waktu sholat ya sholat gitu kan. Dilihat oleh orang-orang suku pedalaman itu melakukan apa? Nah, diceritakan lah itu namanya sholat. Nah, kemudian kami Islam. Bagaimana kalau kami pengen masuk Islam? Nah, tentu saja warga yang bekerja itu merasa tidak berkapasitas. Maka kemudian mereka menyampaikan ke dai-dai kami yang memang biasa untuk khutbah Jumat, mengisi majelis taklim di desa-desa yang memang dekat dengan tepi-tepi hutan itu. Jadi Mas Hamdi, beberapa tempat yang pernah saya kunjungi itu tidak ada sholat Jumat kalau dai kita berhalangan hadir. Gitu. Jadi orang kalau mau Jumatan itu bukan nunggu dalam masjid, nunggu di pinggir jalan depan masjid. Begitu dai kita kelihatan naik motor atau jalan kaki baru masuk ke masjid. Nah, realitas ini begitu luas. Itu tadi satu di Halmahera. Kemudian ada juga suku Wana di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Kemudian juga suku Anak Dalam, termasuk Baduy yang sekarang alhamdulillah sudah menjadi perkampungan. Di Banten ya? Di Banten, betul. Di Lebak, Banten. Nah, realitas itu pada akhirnya kita berpikir kalau menunggu ada seorang dai yang matang, artinya dai senior, itu sulit. Di samping mereka memang sudah punya banyak binaan desa dan seterusnya. Maka perlu dilahirkan dai-dai muda. Caranya adalah dengan salah satunya mendirikan atau membuat program Sekolah Dai Hidayatullah. Sekarang yang sedang beroperasi cukup baik itu ada di Ciomas, Bogor. Ciomas ya. Ya, kemudian di Parepare, Sulawesi Selatan, dan juga yang sedang baru itu di Bitung, Sulawesi Utara. Oh, ini basis ya, artinya secara institusi Sekolah Dai itu tersebar di 3 tempat ini. 3 tempat itu. Ya. Utamanya, tapi lulusannya disebar ke seluruh Indonesia ya. Nah, lulusannya disebar ke seluruh Indonesia, tetapi sejak ada pembinaan suku Togutil, dan pembinaan masyarakat setempat anak mudanya berhasil, mereka kita bawa ke sekolah dai, kemudian kita kembalikan ke sukunya, karena untuk mempercepat proses pembinaan. Kendala bahasa ya kan, termasuk bahasa tubuh hanya mereka yang mengerti, dan itu alhamdulillah sudah berlangsung sehingga beberapa lulusan sekolah dai yang berasal dari suku Togutil itu sudah membina masyarakatnya sendiri. Masya Allah. Nah, ini latar belakangnya. Jadi memang program Sekolah Dai Hidayatullah ini berangkat dari problematika di lapangan langsung. Betul, ya. Bahwa kita tahu di Indonesia itu masih banyak tempat-tempat yang
belum tersentuh belum tersentuh. oleh dakwah, oleh kemajuan zaman. Bahkan tadi belum mengenal fashion ya, Ya, berpakaian. itu baru suku-suku yang terasing. Iya. Nah, di Bintuni, di distrik Kamundan, semua tempat yang tadi saya sebut itu saya sudah ke sana. Oh, Nah, di Bintuni, distrik Kamundan, Papua Barat kalau Papua sekarang, Barat ya? itu ada komunitas satu desa, semuanya beragama Muslim. Asli orang Papua. Papua Muslim. Asli Muslim, 100%. 100%. 100%. Masya Allah. Problemnya adalah tidak ada dai yang membina mereka di sana. Oke. Nah, sehingga anak mudanya menjadi rentan. Apalagi dai tidak ada, sinyal internet sudah ada. Tapi internet masuk, dai belum masuk. Ya, dai belum masuk. Dalam pengertian yang konsisten membina di sana. Masya Allah. Nah, maka untuk wilayah yang memang itu pertama nggak ada jalur darat, sehingga memang operasionalnya tinggi, harus lewat Laut atau muara, kemudian laut, masuk lagi ke muara, dan itu juga apa istilahnya habitat buaya. iya. Ya, itu luar biasa. Kita berdoa tuh dari awal, alhamdulillah gitu ya. Jadi Masya Allah. dakwah ini berangkat dari realitas mereka yang memang masih belum mengenal Islam sampai kepada mereka yang sudah beragama Islam, tapi generasi mudanya perlu untuk kemudian dibina. Dari sisi dakwah. Seperti Masya Allah, ini sangat menarik ya Zakatizen. Jadi lembaga zakat dalam membentuk program itu tidak serta-merta memberikan bantuan gitu ya, tapi benar-benar melihat realita di lapangan. Kemudian saya sempat baca sedikit dari profil dari Sekolah Dai Hidayatullah ini. Yang menarik adalah bahwa dai ini tidak hanya memberikan ceramah ya, tapi memberikan pendampingan dari segi ekonomi, sosial gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa sih bentuk intervensi dari program ini? Menyentuh aspek apa saja sih? Ya. Yang paling fenomenal pernah BMH lakukan itu adalah ketika pembinaan masyarakat suku Tengger. Tegar, Ya, itu di mana? di Lumajang, Jawa Timur. Lumajang. Ya, itu terjadi orang kemudian tertarik dapat hidayah menjadi mu'alaf satu desa. Masya Allah, satu desa sekaligus. Ya, sekaligus. Ada problemnya setelah itu? Ada. Masya Allah. Meskipun mereka masuk Islam kan tidak mungkin tiba-tiba ternak mereka yang sebelumnya yaitu babi itu dibuang begitu saja. Karena kan perputaran ekonominya di Ya, sana ya. akhirnya dibuatlah satu intervensi program bagaimana ada konversi ternak Oke. dari babi menjadi kambing. Nah, sekarang sudah ternaknya sudah kambing, kemudian 100% kambingnya. ya pemberdayaan secara ekonomi melalui penanaman sayur mayur karena memang suhunya sangat dingin gitu. Dingin, ya. Dan di sana dai kita namanya Pak Tahid atau Ustadz Tahid. Itu orang yang memang pada akhirnya harus belajar banyak hal. Sehingga kalau kemudian ceramah di masjid, di mimbar, itu hanya mungkin terjadi pada saat sholat Jumat. Di luar itu tidak mungkin. Kenapa? Suasananya dingin. Orang pakai ini. Sehingga apa yang terjadi? Dai kita itu melakukan dakwah dari tungku ke tungku. Jadi silaturahim masuk ke rumah orang masing-masing. Dan memang kalau di sana ruang tamunya itu ya dapurnya itu. Karena ada tungku, ada supaya hangat. hangat. Supaya hangat. Seperti Masya itu. Allah. Jadi dai-dai yang dikirimkan oleh BMH itu secara pembelajaran ya itu diatur untuk bisa punya kemampuan adaptasi yang tinggi. Sehingga mereka bisa kemudian berdakwah tidak saja di mimbar, tapi juga bisa melakukan upaya-upaya pendampingan dan membantu kekuatan masyarakat yang sedang dibangun. Misalnya, kalau kayak di suku Anak Dalam, di sana tidak ada pendidikan, maka dai kita membangun sekolah. Dan dai yang tadinya dikirim sebagai dai dalam pengertian berdakwah, seperti umumnya dai gitu, akhirnya harus mendirikan sekolah juga. Jadi guru juga. Ya, jadi guru juga. Harus belajar juga bagaimana psikologi pendidikan gitu kan, kemudian meyakinkan orang tua dan seterusnya dengan kondisi yang sangat terbatas seperti itu. Dan itu ya seperti itulah dai kita. Mereka harus punya karakter pembelajar. Ya. Masya Allah. Ini juga sangat menarik ya. Ternyata meskipun program Sekolah Dai Hidayatullah ini masuk ke pilar dakwah ya, tapi ternyata bentuk intervensi programnya itu menyentuh banyak aspek sisi, ya. Ada pendidikan tadi, ada ekonomi juga yang peternakan, karena kan masyarakat juga butuh ya. Betul. Yang tadinya kita tahu semisal dai masuk ada perubahan keyakinan di sana, seperti tadinya mungkin menganggap mohon maaf babi ini tidak haram, akhirnya dikonversi menjadi kambing. Jadi dai ini satu orang tapi
multi talent. Ya. Menarik. Pertanyaan berikutnya, Mas Imam. Kemudian kalau dari BMH sendiri memandang apa sih rahasianya program Sekolah Dai Hidayatullah ini kok bisa berlanjut gitu ya? Keberlanjutannya tinggi gitu. Iya, saya juga sangat penasaran sebenarnya dengan teman-teman muda yang kemudian memilih di pedalaman begitu ya. Kan kalau di Jakarta misalnya kan enak ya, mau apa gampang gitu. Tapi begitu saya tanya apa yang mendasari Anda, motivasi Anda gitu kan, yang melatar belakangnya untuk kemudian memilih tempat di katakanlah di Halmahera gitu ya, atau di Papua sana. Mereka mengatakan bahwa dengan saya ada di tempat ini, saya merasakan hidup saya itu bermanfaat. Ada artinya hidup saya itu. Oh, ini menurut saya sangat luar biasa. Jadi menemukan makna. Menemukan makna. Dan kalau kemudian saya coba tarik pada apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa orang yang terbaik itu adalah yang bisa memberi manfaat, ya memang harusnya kita seperti itu. Masya Allah. Jadi dai-dai itu adalah orang yang mungkin ketika usianya masih muda, tapi kesadarannya untuk memahami bahwa dirinya harus bermanfaat itu sudah datang lebih awal. Datang lebih awal. Sehingga dia betul-betul memilih jalan dakwah ini sebagai sebuah komitmen dia untuk betul-betul berusaha menjadi hamba yang baik, hamba Allah yang baik. Dan kalau kita lihat kan di dalam Al-Quran juga didorong bagaimana kita dalam kehidupan dunia ini bisa menjadi orang yang amalnya itu terbaik. Amalnya itu terbaik. Sehingga inilah yang kemudian menjadi inspirasi. Sebenarnya Mas Hamdi, kenapa anak-anak Togutil itu, suku itu mau dibawa sekolah dai ya kan, ke Ciomas gitu kan, ke Bogor. Itu bukan semata-mata mereka sadar dakwah, itu karena mereka melihat role model pada dai itu sendiri. Oh, karena sebelumnya Baitul Mal Hidayatullah sudah mengirimkan. Ya, sudah ada dai yang di situ, kemudian interaksi kan dengan anak-anak muda di situ, sehingga dia melihat loh kok ada orang bisa peduli ke kami gitu kan, padahal kami ini. Nah, gimana caranya supaya kami lebih cepat, lebih efektif untuk membina masyarakat kami itu. Yuk, kalau kamu mau belajar ke sana, yang penting ada tekun belajar. Jadi orang yang tadinya tidak ngerti bahasa Indonesia, kemudian belum mengenal peradaban dalam konteks pakaian, gitu ya, akhirnya pulang dan sekarang bisa khutbah Jumat, mengajari anak-anak di sana belajar masyarakat. Iya, membina masyarakat di sana. Nah itu yang luar biasa. Dan yang tidak kalah menarik adalah, terutama di suku Togutil itu di Halmahera, setiap 17 Agustus itu ada pengibaran bendera, upacara pengibaran bendera merah putih untuk mengenalkan mereka bahwa mereka itu di Indonesia. Di Indonesia. Nah, yang menarik di 2025 itu kemarin komandan upacaranya sudah Koramil. Masya Allah. Jadi mengajak dari instansi pemerintah, betul, dari TNI. Karena kan nasionalisme ini tugas kita bersama. Iya, betul. Tugas tanggung jawab kita bersama. Ya, itu yang membuat teman-teman itu akhirnya menjadi role model di tempat masing-masing gitu ya, dengan kapasitasnya dan menginspirasi orang setempat mau juga seperti itu. Nah, inilah yang terjadi. Sehingga kalau ditanya bagaimana kok bisa melahirkan dai yang berkelanjutan, ya karena memang dai yang sudah tugas itu menjadi role model untuk masyarakat binaan. Seperti itu. Masya Allah, ini pesan yang sangat luar biasa untuk kita semua ya, Zakatizen, bahwasanya sebagai seorang muslim itu selain ilmu dan amal, maka selanjutnya adalah berdakwah atau mengajak orang lain. Berikutnya Mas Imam, selama program ini berjalan dan Mas Imam mungkin sudah mengunjungi berbagai tempat ya di pelosok Indonesia, ada nggak sih satu cerita yang mungkin unik dan menyentuh gitu dari teman-teman? Perjalanan dakwah? Iya, betul. Ya, saya bertemu dengan seorang dai namanya Ustadz Muhaimin. Dulu tugas di Poso, sekarang ada di Palu, tapi masih tetap membina masyarakat suku Wana di Morowali Utara. Itu kalau dari Palu itu perjalanan matahari terbit sampai terbenam tuh belum nyampe kita. Jauh ya, Indonesia ini luas sekali ya. Jauh ya. Itu baru Sulawesi Tengah itu. Sulawesi Tengah. Di sana Ustadz Muhaimin tuh luar biasa. Ya. Dalam pengertian luar biasa itu begini. Kami waktu itu pergi dakwah itu harus menunggu Sungai Bongka itu agak pasang. Karena satu-satunya akses ke suku Wana itu adalah laut, air, sungai. Oh, jadi perahu ya? Perahu. Saya kira perahunya ya seperti pada umumnya kita lihat ya di Google gitu. Ternyata perahu tua.
Jadi itu belahan pohon yang memang diolah sebisanya Iya. dan memang sudah rapuh, sehingga kami berangkat itu dengan perahu itu sambil berjalan sambil membuang itu air yang masuk ke karena sudah rapuh kan, Iya. menyerap dia. Di sambil jalan sambil begini kita sepanjang Karena jalan. memang betul-betul dari pohon ya. Ya, betul-betul dari pohon. Tapi yang menarik adalah saya satu kali ke sana pulang pergi itu rasanya lelah luar biasa. Iya. Saya tanya Ustadz Muhammad, apa yang membuat Ustadz tidak pernah lelah Apa yang memotivasi bolak-balik ke sini gitu kan? Padahal kalau dia mau, ya mending main sama anaknya atau apa gitu kan, weekend lah sama keluarga gitu misalnya ya, walaupun itu tetap dilakukan karena harus ada hak keluarga ya. Betul. Beliau mengatakan, kalau saya tidak jalani ini, bagaimana saya bisa mendapatkan penilaian baik di hadapan Allah? Masya Allah. Nah itu, jadi peristiwa ini sangat luar biasa. Dan bagi saya setiap perjalanan itu adalah pelajaran yang sangat besar. Nah ini yang menjadikan kami itu kalau dalam urusan-urusan lembaga amil zakat, Masya Allah itu rasanya kami kok kayak dapat mandat sangat mulia gitu kan. Iya. Betul-betul mulia gitu. Dan wah sangat rugi kalau kemudian kita tidak terlibat di dalam konteks-konteks seperti itu. Nah sebenarnya kalau donatur itu ingin melihat satu sisi hidup yang memang nikmat dari sisi yang lain gitu ya. Itu bisa terlibat begini. Cuma memang makan waktu, itu aja. Betul. Makan waktu, tenaga, dan Kesediaan biaya. waktu sih memang ya. Nah, yang tidak kalah menarik adalah ketika Ustadz Muhaimin tiba di masyarakat sana. Jadi Ustadz Muhaimin itu seperti ayah bagi para suku di sana. Seperti ayah. Padahal Ustadz Muhaimin ini hanya mengajarkan Al-Quran. Kemudian sholat. Waktu saya sholat ke sana, Masya Allah, masih proses belajar. Jadi sambil sholat itu mereka tolah-tolah. Iya. Kadang manggil temannya. Dan ini orang umur yang 50, 40 gitu kan. Ini luar biasa aja. Betapa dakwah itu butuh kesabaran yang sangat besar. Ketika saya lihat begitu, kata Ustadz Muhammad, enggak masalah. Allah enggak melihat yang begitu-begitu. Yang penting prosesnya. Proses kita tumbuh. Nah, kalau ada satu cerita lagi yang paling menarik itu ya di Mentawai. Mentawai. Ya, saya belum dalam pengertian tidak menyaksikan langsung gitu ya. Tapi di Mentawai itu kisahnya sangat menarik. Jadi Ustadz kita naik khutbah Jumat, jamaahnya ya sekitar 6-7 orang. 6-7 orang itu mohon maaf duduk di lantai dengan kaki yang diangkat. Ya dengkulnya diangkat. Di depannya ada kopi sambil merokok. Itu mendengarkan khutbah itu kan. Wow. Dan jamaahnya hanya 7 orang ya? Iya, 7 orang jamaahnya. Karena ini keterbatasannya zakat izin kalau di pelosok kan ya. Ya, orangnya memang nggak banyak juga. Emang tidak banyak. Memang kalau dihitung lebih dari 40, tapi yang baru mau bersadar untuk kemudian melaksanakan sholat Jumat ya baru 7 itu. 7. Ya, tapi alhamdulillah sekarang pesantren kita di sana sudah besar. Sudah berdiri pesantren. Sudah berdiri pesantren cukup besar sehingga dakwah sekarang jauh lebih kondusif, lebih baik. Masih banyak sebenarnya kisah-kisah lain, tapi seperti itulah realitas dakwah. Jadi kita memang betul bahwa di dalam dakwah itu kita harus merangkul. Jangan memukul. Memang betul itu. Karena ya proses, dakwah itu memang proses. Menyadarkan masyarakat. Maka kalau kita melihat pada Rasulullah bagaimana berjalan kaki dari Mekah ke Taif itu dengan kondisi jalan yang sangat terbatas, kemudian nanjak begitu, dan ditolak dan tetap sabar. Itulah yang kemudian menjadi spirit dan inspirasi para dai kita. Masya Allah. Saya seperti disegarkan kembali ya zakat izin bahwa ada 4 hal fundamental di dalam Islam ya. Pertama, ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Ya. Ini kita belajar banyak dari para da'inya, Baitul Mal Hidayatullah yang sudah Masya Allah tersebar di 34 provinsi di Indonesia ya. 36. 36 ya. Sekarang. 36. Kalau jumlah secara resmi negara 38. 38. Ya, 38. Karena kan ada pemekaran baru ya. Ya, betul. Terakhir, Mas Imam, mungkin ada sedikit harapan dan ajakan untuk lembaga-lembaga zakat mungkin yang tahun lalu belum berkesempatan untuk mendaftarkan portofolionya ya di Zakat Award. Mungkin ada sedikit harapan dan ajakan untuk mereka. Iya, saya yakin sahabat-sahabat kami dari lembaga amil zakat dimanapun berada di Indonesia pasti punya program yang unggul dan unik. Ya. Hanya saja mungkin itu belum didengar yang lain. Betul. Oleh karena itu luar biasa agenda yang dimiliki oleh teman-teman Forum Zakat ya membentuk Zakat Award seperti ini sehingga mata kita akan terbuka.
Iya. akan sesuatu, akan sebuah nilai, satu program yang dikemas dengan sedemikian rupa yang pada akhirnya bisa mendorong kesadaran semua pihak, tidak hanya stakeholder zakat, sampai kepada masyarakat secara internasional pun. Kalau kemudian lembaga amil zakat ini dapat ya mengemas, menampilkan, dan istilahnya itu menjaga kesinambungannya, sustain gitu ya. Sustain. Ini akan menjadi satu inspirasi besar. Tidak berlebihan. Kalau lembaga amil zakat ini adalah bagian terpenting dari instrumen negara dan bangsa kita yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Bayangkan, tidak ada pelajaran bahasa Indonesia, tapi dengan dai kita datang ke sana dan tidak ada bahasa lain yang bisa digunakan selain bahasa Indonesia. Akhirnya mereka yang tidak kenal Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia. Ya, di tempat yang listrik belum datang, mereka sudah hafal surat-surat pendek. Masya Allah. Mereka bisa membaca Al-Quran dan mereka juga berdoa untuk bangsa ini. Masya Allah. Boleh jadi yang membuat Allah itu masih menjaga Indonesia itu adalah karena banyaknya masyarakat yang berkolaborasi, bersinergi melalui zakat, infak, dan sedekah. Masya Kalau Allah. coba kita perhatikan, apalagi di era sekarang yang baru-baru ini, bagaimana tema korupsi menjadi sebuah hal yang sangat menggelisahkan dan begitu luas terjadi. Sebenarnya kalau mau dihitung secara ekonomi, bangsa ini sudah kolab mestinya. Betul. Karena korupsi luar biasa dan di mana-mana. Iya. Tapi jangan lupa, dengan adanya lembaga amil zakat ini, kita jadi tahu bahwa banyak masyarakat kita yang senang sedekah. Betul. Dan itulah yang membawa berkah, mengundang berkah sehingga Indonesia tetap berdiri tegak seperti sekarang. Jadi ayo berlomba-lomba dalam kebaikan, sampaikan programnya ke Forum Zakat. Betul. Jangan takut untuk kemudian misalnya belum dapat penghargaan, ya, tapi takutlah kalau kita tidak menampilkan kebaikan yang sudah teman-teman lakukan. Saya kira seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Saya sangat terinspirasi ya dari Mas Imam dan teman-teman dai di Sekolah Dai Hidayatullah. Baik, Zakatizen, apakah mungkin semoga bisa terdorong ya untuk menampilkan portofolio lembaganya di Zakat Award tahun 2025 ini. Baik, jadi setiap lembaga yang berpartisipasi tidak hanya berkesempatan untuk meraih penghargaan, tetapi juga mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari para juri yang terdiri dari akademisi, perwakilan pemerintah, dan ahli ekonomi syariah. Baik, terima kasih. Tanpa berpanjang kalam, terima kasih juga Mas Imam atas waktunya. Semoga program ini semakin berkembang, berkah, dan terus sustain ya. Amin. Insya Allah, jangan lupa terus pantau Instagram dari Zakat Award, karena di hari Selasa kita akan membahas topik yang sama, bincang Zakat Award dengan topik atau membahas salah satu program dari Lembaga Amil Zakat Nasional juga dari Dompet Duafa, yaitu Desa Kopi Solok Sirokap. Jadi terus nantikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.